Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan karunia serta hidayahnya kembali kita berkumpul di majelis ilmu dalam rangka mudah-mudahan menjadi salah satu ahlul Quran ya, dengan cara kita senantiasa berinteraksi aktif dengan Al-Quran, di mana kita sudah membaca tilawah ya, dan juga insya Allah kita akan mentadaburi, memahami ya makna dari ayat-ayat Allah. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya akan bacakan dulu surat Al-Maidah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Waqalat, dan telah berkata al-Yahudu, orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Nahnu, kami adalah abna'ullah, anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kekasih-kekasihnya. Kul falima, katakan olehmu, lalu mengapa yu'azzibukum, dia menyiksa kalian, bizunubikum, karena dosa-dosa kalian. Bal, tetapi bahkan antum, kalian adalah basyarum mimman khalaq, manusia di antara orang yang telah dia ciptakan. Yaghfiru, dia mengampuni, liman yasha, untuk siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu, dan dia menyiksa, man yasha, siapa yang dia kehendaki. Walillah, dan milik Allah, mulku, kerajaan, as-samawat, langit, wal ardi, dan bumi. Wama, dan apa yang ada, bainahuma, di antara keduanya. Wa ilaihi, dan kepadanya, al-masir, tempat kembali. Nah, jadi surat Al-Maidah ya, ayat ke-18 ini masih terkait dengan sifat ya orang Yahudi dan Nasrani. Allah ya memberikan penjelasan ya bahwa sifat-sifat mereka ini, dan mereka ini sebagai musuh yang nyata hingga akhir zaman ya, di mana perbuatan mereka ini akan terus berulang ya. Mereka tidak akan berhenti ya untuk menyesatkan ya kaum muslimin, bahkan sampai kita itu mau berpaling dan mengikuti mereka. Nah, di sini sifat-sifat buruk mereka Allah bongkar ya secara nyata. Yang Allah jelaskan di sini, orang Yahudi dan Nasrani berkata. Nah, jadi ini adalah sifat yang sangat dimurkai Allah. Perkataan mereka ini adalah kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Kemudian katakanlah, nah kemudian Allah bantah ya, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu. Nah kemudian Allah bantah, kalau memang mereka mengaku sebagai anak maupun kekasih Allah, tapi mengapa Allah menyiksa mereka karena dosanya. Jadi di sini adalah bantahan bahwa tidak pantas ya pengakuan mereka itu sebagai anak maupun kekasih Allah. Tidak. Nah, kemudian Allah bantah dengan tegas, tidak. Kamu adalah manusia biasa. Nah, di antara orang-orang yang dia ciptakan. Artinya Allah tegaskan, baik Yahudi maupun Nasrani yang mengaku sebagai anak maupun kekasih Allah ini
adalah manusia biasa sebagaimana manusia yang lain yang Allah ciptakan. Artinya mereka adalah makhluk. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Nah, masalah pengampunan Allah akan memberikan ya kepada yang dia kehendaki. Tentunya Allah akan mengampuni ya orang-orang yang mau bertobat. Artinya dosa sebesar apapun ya, termasuk di sini menyekutukan Allah sekalipun, ketika seseorang itu mau bertobat ya dengan taubatan nasuha, dengan sungguh-sungguh, maka ada kemungkinan ya Allah akan mengampuni. Dan termasuk juga ada kemungkinan juga Allah akan menyiksa ya bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, sehingga ini memang kuasa Allah ya mutlak untuk mengampuni maupun menyiksa ya seorang hamba maupun makhluknya. Kemudian Allah tegaskan, dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua kamu akan kembali ya, semua akan kembali. Nah, Allah tegaskan bahwa kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Nah, jadi tidak pantas ya sebagai makhluk mengaku-ngaku tadi sebagai anak maupun kekasih Allah. Karena Allah itu tidak ada duanya ya, tidak ada bandingnya, bahwa kekuasaan Allah sangat besar ya, melebihi apapun ya, tidak ada yang bisa menyamainya dan meliputi langit maupun bumi serta yang ada di antara keduanya. Dan Allah tegaskan, jangan sekali-kali kita berani ya untuk berbuat yang membuat kemurkaan Allah tadi ya, maka Allah tegaskan di sini kita semua akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Nah, jadi inilah ya suatu sifat yang sangat dimurkai Allah ya. Allah sangat murka ketika menyekutukan Allah. Ini adalah dosa paling besar ya, dosa terbesar ya ketika menyekutukan Allah. Dan dosa ini ketika tidak ditaubati ya sampai akhir hayat, maka tidak akan diampuni. Nah, jadi biar beribadah sebanyak apapun, ketika syirik ini tidak ditaubati ya selama hidup, maka dia akan tergolong ahli neraka ya, jahanam. Nah, jadi kita harus berhati-hati sekali untuk menjauhi ya dosa syirik, baik syirik akbar ya, syirik yang besar, maupun syirik asgar ya, syirik yang kecil. Nah, syirik yang besar ini tadi adalah dengan tegas-tegas ya menyekutukan Allah, menganggap Allah bahwa mempunyai anak, tadi mereka katakan ya, dan juga mengaku-ngaku mereka sebagai kekasih. Nah, untuk masalah mengaku sebagai kekasih ini tidak ada larangan tegas sebenarnya ya, di dalam tafsir dijelaskan ulama, bisa saja kalau manusia berkedudukan sebagai kekasih Allah, sebagaimana kita tahu Nabi Ibrahim ya merupakan Khalilullah ya, kekasih Allah. Nah, orang-orang manusia ya ciptaan Allah bisa saja menempati kedudukan sebagai kekasih Allah dengan syarat ya ketakwaan tentunya ya. Nah, sementara kalau masalah mengaku sebagai anak itu tidak ada ya, tidak ada sama sekali toleransi, yaitu merupakan kesyirikan yang besar dan dosa yang sangat besar. Maka kita harus tahu ya bahwa inilah yang menyebabkan kemurkaan Allah yang sangat besar ya. Nah, mengapa di sini Allah tegaskan ya, berkali-kali kita melihat dari surat Al-Baqarah bahkan sampai di terakhir pun ya, Al-Quran selalu mengulang-ulang ya tentang sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani, karena Allah tahu betul ya sifat mereka inilah yang tidak akan pernah berhenti ya untuk memusuhi umat Islam dengan segala cara ya. Kalau zaman dulu terang-terangan ya, kemudian berangsur-angsur di zaman sekarang mereka dengan cara-cara yang halus ya. Di antaranya Allah jelaskan juga, mereka itu akan membawa kita sedikit demi sedikit sehingga kita tidak merasa ya telah mengikuti mereka. Nah, kita mungkin sudah melihat fenomena sekarang di mana banyak ya di kalangan generasi muda itu lebih bangga mungkin ya dengan tren-tren musik maupun fashion ya, makanan ala-ala barat gitu ya. Nah, dibandingkan dengan Islam sendiri ya, bahkan budaya Islam itu kadang dianggap kuno dan terbelakang ya, sementara pemuda itu banyak yang bangga ya dengan tren musik barat, makanan barat begitu ya. Kita bisa lihat Bu ya, kalau misalnya kafe gitu ya, kalau sudah dirubah jadi bahasa Inggris itu jadi mahal ya. Nah, padahal sama aja pisang goreng misalnya, tapi kalau udah dirubah jadi bahasa Inggris gitu ya, nah jadi berubah harganya bisa 3-4 kali lipat gitu ya. Nah, jadi tanpa sadar memang
kita sudah banyak yang lebih ya istilahnya bangga ya ketika itu berasal dari barat ya. Nah, inilah cara mereka sedikit demi sedikit ya untuk menjauhkan kita dari Islam ya. Apalagi ini sangat sedih ya, anak-anak muda kita sekarang baik dilalaikan ya dengan game ya, dengan sport, song gitu ya. Itu cara-cara mereka ya untuk menjauhkan dari Al-Qur'an. Nah, jadi jarang sekali anak-anak muda sekarang yang mau tekun duduk ya di majelis ilmu ya, kemudian sungguh-sungguh mempelajari Al-Qur'an. Maka nanti kita akan melihat ya, Allah menegaskan ketika suatu generasi itu sudah tidak bisa diharapkan lagi ya untuk menolong agama Allah, maka Allah akan hancurkan. Nah, maka kita tidak heran ya ketika kita melihat tiba-tiba musibah ya menghabiskan ribuan atau ratusan orang ya dalam satu kali waktu Allah hanguskan. Bisa jadi Allah melihat ya penduduk suatu negeri itu memang tidak ada harapan bagi Allah untuk mereka itu menolong agama Allah, maka Allah tegaskan ketika suatu generasi itu sudah tidak bisa diharapkan menjadi penolong agama Allah, maka Allah akan ganti dengan generasi yang lebih baik. Jadi jangan dikira ketika kita misalnya ya tidak mau dalam berkontribusi menolong agama Allah, yang rugi adalah Allah, tidak sama sekali. Gampang bagi Allah ya, mudah bagi Allah, maka kata Allah, aku akan ganti dengan generasi lain yang benar-benar mau memperjuangkan agama Allah. Justru kitalah yang rugi kalau kita tidak mau mengambil bagian ya menjadi barisan ya penolong-penolong agama Allah. Nah, maka di sini kita akan melihat kembali ayat-ayat selanjutnya yang lebih menegaskan ya bagaimana sifat kaum Yahudi maupun Nasrani ini yang patut menjadi kewaspadaan kita untuk berhati-hati ya supaya kita tidak menjadi bagian dari mereka ya. Setidaknya tasyabuh bil kufar ya, walaupun tidak secara terang-terangan mungkin kita murtad ya keluar dari Islam, tapi ketika kita sudah tasyabuh ya mengikuti mereka ya baik budaya maupun kebiasaan mereka, nah maka itu jadi suatu hal yang lambat laun ya akan menggerus keimanan kita dan akan menyeret kita pada kekafiran. Jadi kita memang harus waspada, jangan sampai ya tasabuh bil kufar ini ya mengikuti kaum kafir. Kemudian di ayat 19, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nazir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad sungguh ja'akum telah datang kepada kalian rasuluna, rasul kami Muhammad, yubayyinu dia menjelaskan lakum kepada kalian, ala pada fatratim minar rusul, masa jeda terputusnya dari rasul-rasul. An agar takulu kalian mengatakan ma tidak, ja'ana tidak datang kepada kami, mim basyirin dari pembawa berita gembira, wala dan tidak nazirin pembawa peringatan. Faqad maka sungguh ja'akum telah datang kepada kalian basyirun pembawa berita gembira, wa nazirun dan pembawa peringatan. Wallahu dan Allah ala kulli atas setiap syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Nah, di sini Allah menegaskan, wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi ayat 19 ini menegaskan tentang kerasulan ya Muhammad SAW sebagai pembawa berita gembira tadi ya, dan juga pemberi peringatan,
sehingga tidak ada lagi bantahan ya yang mereka bisa lakukan ya ketika nanti di yaumil qiyamah khususnya, kan Allah sudah menjelaskan bahwa memang Allah sudah mengutus ya Rasul di antara jeda tadi, jadi di antara terakhir ya Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kurang lebih 600 tahun ya. Dan Allah telah menurunkan ya Rasul Muhammad ya sebagai Rasul terakhir yang menyempurnakan ya seluruh ajaran sebelumnya. Nah, maka di sini tidak ada lagi yang bisa membantah bahwa Rasul itu adalah tidak benar, karena mereka selama ini ya mengakui kalau dari Nabi Adam ya sampai Nabi Isa mereka mengakui, tapi mereka tidak mau ya mengakui kerasulan Muhammad SAW. Maka ayat ini adalah sebagai bukti nyata ya bahwa Allah memang menurunkan ya Rasulullah Muhammad SAW sebagai tadi pembawa berita gembira. Nah, jadi harusnya mereka bergembira dan juga sebagai pemberi peringatan ya agar mereka selamat harusnya ya dari ketergelinciran mereka selama ini. Karena memang kitab-kitab sebelumnya ya, Taurat khususnya dan Injil itu memang sudah jauh sekali dari asal mulanya ya berubah karena dirubah-rubah oleh mereka sesuai dengan kepentingannya. Bahkan mereka telah berpecah belah ya dalam rangka untuk memuluskan ya keinginan masing-masing, maka kitab Taurat maupun Injil itu sudah tidak ada yang murni, mereka rubah-rubah sesuai hawa nafsunya. Karena itu mereka berperang ya, kita kalau mempelajari perang di negara Eropa itu kalau zaman dulu itu memang sangat mengerikan ya, bahkan pembantaian, nauzubillah ya kalau membaca perang salib dan seterusnya itu adalah akibat dari perpecahan ya, perpecahan mereka. Maka harusnya Al-Quran ini sebagai pembawa rahmat berita gembira. Karena dengan Al-Quran ini Allah jelaskan ya mana yang hak, mana yang batil. Jadi Allah meluruskan ya perpecahan yang terjadi di antara mereka. Nah, harusnya ini merupakan suatu berita gembira sehingga mereka itu harusnya tidak berpecah belah lagi ya, karena Allah sudah menerangkan dengan sejelas-jelasnya mana yang benar, mana yang salah ya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian tetapi itulah ya sifat kaum Yahudi Nasrani. Jadi di antara pernyataan mereka yang mengaku sebagai anak dan kekasih Allah tadi, itu adalah upaya mereka untuk melegalkan perbuatan mereka, menghalalkan segala cara ya. Karena mereka merasa kaum yang sangat tinggi derajatnya, mereka menghalalkan segala cara untuk membunuh ataupun melakukan apapun ya demi memuluskan kepentingan mereka. Karena mereka mengatakan ya bahwa mereka itu tadi merupakan anak Allah, mereka tidak akan disiksa. Dan kalaupun disiksa katanya hanya sebentar saja, itu kata mereka ya. Tetapi kita sudah baca di ayat sebelumnya bahwa Allah membantah ya pernyataan mereka tersebut. Nah, karena memang itulah ya yang ada di ajaran mereka, mereka merasa mereka paling tinggi derajatnya dan di luar kaum mereka itu dianggapnya kaum yang sangat rendah, yang hina, yang pantas bagi mereka untuk perlakukan dengan cara apapun demi memuluskan keinginan dan hawa nafsu mereka. Nah, kemudian di ayat selanjutnya kita melihat ya sifat mereka yang bahkan dengan Nabi Musa sendiri ya, mereka enggan untuk mentaati perintahnya. Nah, jadi sebenarnya mereka ini memang sifatnya selalu saja ya untuk menentang, bahkan kepada Nabi Musa sendiri ya, nabi mereka sendiri, mereka pun menentang. Nah, kita melihat sifat mereka yang lain di ayat 20 dan seterusnya. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Wa iz qala, dan ketika berkata Musa liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, iskuru, ingatlah kalian, nikmat Allah, alaikum, atas kalian, ja'ala, ketika dia menjadikan fikum, pada kalian, anbiya, nabi-nabi, wa ja'alakum, dan dia menjadikan kalian
mulukan seperti raja-raja. Wa atakum, dan dia memberi kalian malam apa yang belum pernah yu'ti diberikan ahadan seorang pun minal alamin dari seluruh alam. Nah, jadi di sini Allah menegaskan bahwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain." Nah, jadi dari ayat ini kita sebagai umat Rasulullah ya juga diperintahkan hal yang sama untuk mengingat nikmat Allah ya. Karena nikmat Allah ini kalau tidak disyukuri maka Allah akan mencabut ya nikmat tersebut. Tetapi kalau kita mensyukuri nikmat Allah dan mengingat-ingatnya, maka Allah berjanji ya akan menambah dan melipat gandakan nikmat tersebut. Nah, jadi segala nikmat yang kita miliki saat ini ya, khususnya nikmat iman, yaitu yang nikmat paling utama ya. Nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat kesehatan ya, nikmat harta benda, nikmat keluarga dan keamanan ya, termasuk juga nikmat-nikmat lain ya, khususnya yang ada pada tubuh kita sendiri. Nikmat panca indera kita ya masih bisa berfungsi normal dan seterusnya. Maka ini harus senantiasa kita ingat dan kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya kita selalu menggunakan nikmat ini dalam rangka mentaati Allah. Dan jangan sekali-kali kita menggunakan nikmat ini dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi itu salah satu mengkufuri nikmat itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk bermaksiat. Ya, misalnya mata, jangan sampai kita gunakan untuk menonton hal-hal yang Allah haramkan. Ya, kemudian mulut, jangan kita gunakan untuk berkata-kata buruk. Maka kata Allah, lebih baik kita diam atau berkata yang baik ya. Kemudian telinga, jangan sampai kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang Allah haramkan. Dan semua ya, kaki kita tidak melangkah untuk kemaksiatan ya. Tangan kita jangan kita gunakan untuk bermaksiat. Dan khususnya nikmat paling utama tadi adalah nikmat iman, maka harus kita rawat ya, kita tumbuh suburkan, harus kita jaga. Nikmat iman dan Islam ini merupakan nikmat yang paling utama dan nikmat terbesar ya dalam kehidupan kita. Karena nikmat iman inilah yang menjamin kita ya untuk selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Bagaimana merawatnya? Tentunya harus dengan senantiasa kita tumbuh suburkan tentunya dengan ilmu dan amal soleh. Nah, jadi dengan ilmu maka kita tahu ya bagaimana untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, untuk meniti jalan takwa supaya tidak tergelincir dalam kemaksiatan ya. Dengan ilmulah kita bisa menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan ya. Nah, kemudian tentunya dibuktikan dengan amal soleh. Nah, amal soleh ini tentunya adalah amal-amal yang diridai Allah. Artinya amalan yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah dan tentunya niatnya lillahi ta'ala ya, ikhlas semata meraih ridha Allah. Nah, itulah cara kita untuk mensyukuri nikmat ya. Dan masih banyak ya cara kita yang lain, di antaranya zikir ya, itu juga senantiasa kita ucapkan alhamdulillah ya dengan membayangkan ya bahwa semua nikmat ini kita syukur ya kepada Allah, maka kita mohon selalu petunjuk kepada Allah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur dan dijauhkan dari hamba yang kufur nikmat ya. Nah, ini pelajaran dari yang pertama ya, di mana tadi Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk mengingat nikmat Allah. Nah, kemudian di dalam tafsir dijelaskan ya, nikmat kepada kaum Bani Israel ya, kepada kaumnya Nabi Musa ini memang sangat banyak. Jadi Nabi Musa itu hidup sekitar 120 tahun ya. Jadi kita ingat Nabi Musa berada di daerah Mesir ya ketika itu ya, dia bersama Fir'aun ya. Kita ingat kisah Nabi Musa. Jadi kaum Bani Israel ini berada di Mesir itu mereka hanya sebagai budak ya, sebagai orang-orang yang hina ya di Mesir itu. Jadi mereka tertindas oleh Fir'aun. Nah, maka
nikmat Allah adalah memerdekakan mereka ya. Akhirnya mereka selamat ya dari kekejaman Firaun, di mana mereka bersama Nabi Musa ketika itu ya menyeberangi Laut Merah itu kan ya dengan memukul tongkat, maka mereka selamat ya dari kejaran kaum Firaun, dan Firaun beserta kaumnya ditenggelamkan. Maka setelah itu mereka menjadi orang yang merdeka, bebas ya dari ketertindasan. Nah, setelah itu maka mereka diberikan tempat yang baru ya, yaitu di Palestina. Nah, jadi mereka disuruh pindah ya oleh Allah, diberikan tempat yang baru di Palestina, dijanjikan Allah mereka di situ akan hidup dengan bahagia ya. Mereka akan diberikan kemerdekaan, kebebasan ya. Nah, di sini tapi kita melihat lagi ya bagaimana sifat mereka ini ya ketika diberikan Allah kebebasan ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulu, masuklah kalian, kata Nabi Musa ya, al-ard, bumi atau negeri, al-muqaddasa ya, yang suci atau Palestina. Allati, yang kataballah, yang telah ditentukan Allah, lakum, bagi kalian. Wala, dan jangan tartaddu, kalian berbalik mundur, ala, ke adbarikum, belakang kalian. Fatang kalibu, maka kalian akan kembali khasirin, menjadi orang-orang yang rugi. Nah, jadi setelah sampai ya di gerbang Palestina itu, Nabi Musa jelaskan, ayo kita masuk ke negeri suci Palestina. Ini adalah negeri yang sudah ditentukan Allah ya bagi kita gitu ya. Kaum Yahudi, itu Nabi Musa katakan, selama mereka beriman dan taat. Nah, jadi syaratnya mereka mendapatkan ya negeri yang suci Palestina itu dengan syarat tetap ya untuk beriman dan taat. Maka Allah mengkaruniakanlah negeri yang Allah janjikan, Palestina. Kemudian kita lihat apa jawaban mereka ya di ayat selanjutnya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna, sesungguhnya fiha, di dalamnya, kauman, ada kaum, jabbarin, sangat kuat dan kejam. Wa inna, dan sungguh kami, lannad, tidak akan khulaha, kami memasukinya. Hatta, sampai, yakhruju, mereka keluar, minha, darinya. Fa'in, maka jika yakhruju, mereka keluar, minha, darinya, fa'inna, maka sungguh kami dakhilun, orang-orang yang masuk. Nah, jadi ternyata di bumi Palestina ini ada suatu kaum ya yang dijelaskan di sini berbadan sangat kuat dan kejam ya. Jadi mereka tidak berani masuk. Nah, tidak mau masuk ya mereka ya. Mereka katanya mau masuk kalau sudah tidak ada lagi kaum yang kejam itu ya. Mereka kalau kaum kejam itu sudah keluar, baru mereka mau masuk ke negeri Palestina. Nah, itu di jawaban mereka ya ketika diperintahkan untuk memasuki negeri tersebut. Ini sudah kita melihat ya sifat-sifat mereka yang tidak bersegera ya ketika diperintahkan oleh Nabi Musa ya, yang merupakan juga perintah dari Allah pada hakikatnya ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim madkhulu alaihimul bab fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qala, berkata rajulani, dua orang laki-laki, minal ladzina, dari orang-orang yang yakhafuna, yang mereka takut ya, an'amallah, telah memberi nikmat Allah. Jadi mereka ada di antaranya dua orang ini ya, umatnya Nabi Musa yang masih mempunyai sifat takut kepada Allah. Alaihima, nah kepada keduanya, khulu, masuklah kalian. Nah dia memerintahkan tetap masuk ya, alaihimul bab, atas mereka melalui pintu gerbang.
Faiza, maka jika dakhaltumuhu kalian memasukinya, fa innakum maka sungguh kalian ghalibun, orang-orang yang menang. Wa 'alallah dan kepada Allah fatawakkalu maka bertakwalah ya kalian in kuntum mukminin. Kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi ada di antara umat Nabi Musa ini dua orang, di dalam tafsir dikatakan salah satunya Yusha bin Nun ya, yang nanti akan melanjutkan ya melanjutkan perjuangan Nabi Musa ya untuk mengantarkan kaumnya kepada kebenaran ya. Jadi di sini dikatakan dua orang laki-laki yang bertakwa. Jadi ada juga ya di antara orang Yahudi ini memang yang bertakwa tapi memang jumlahnya hanya sedikit ya. Mereka berkata tadi yang dua orang laki-laki ini, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri ini. Nah, jadi disuruhnya masuk aja kita menyerbu kaum yang zalim tadi yang ada di Palestina ya. Jika kamu memasukinya katanya, niscaya kamu akan menang. Nah, jadi mereka katakan kita akan menang gitu ya kalau kita memasukinya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, jadi sebenarnya ya di sini kita belajar ketika Allah maupun Rasulullah sudah memerintahkan, maka kita tidak perlu ragu-ragu ya, tidak perlu takut. Apapun itu, kalau itu perintah Allah dan Rasul, itu pasti kebaikan ya. Masalah perkara menang atau tidak, itu pun tidak menjadi persoalan ya ketika kita sungguh-sungguh beriman, kita harus yakin pasti ada kebaikan di balik semua perintah Allah maupun Rasulullah. Nah, disinilah Allah jelaskan ya sifat mereka ini memang selalu saja berusaha ya untuk membangkang ya perintah nabinya sekalipun. Kita ingat di Al-Baqarah ya bahwa mereka ini juga ketika diperintahkan menyembelih sapi betina itu ya mereka segala cara ya untuk mengelak ya yang sampai akhirnya jadi menyusahkan mereka sendiri. Jadi sebenarnya ketika perintah itu langsung dilaksanakan itu tidak akan menyusahkan kita ya. Yang bikin susah tuh kalau kebanyakan tanya ya akhirnya malah nggak dilaksanakan dan Allah akhirnya murka ya. Nah, seperti diceritakan, inilah kembali ya sifat mereka yang selalu ya berusaha untuk membangkang ya perintah Nabi Musa di sini ya. Nah, jadi di sini kemudian Rasulullah ya menjelaskan ayat ini kepada para sahabat. Bagaimana ya kalau seandainya kata Rasulullah ketika itu saat perang Badar ya, perang Badar itu kan jumlah umat Islam hanya sedikit ya, kurang lebih 300 sementara pasukan musuh itu ribuan ya. Jadi perbandingan yang sangat jauh di mana Islam saat itu masih sangat lemah ya, belum ada kekuatan apa-apa dari segi persenjataan ya. Tetapi Masya Allah ya, ternyata sahabat-sahabat Rasulullah ini mengatakan, kami akan selalu mentaati Rasulullah. Seandainya kami disuruh terjun ke laut pun kami mau. Jadi Masya Allah Rasulullah tersenyum ya, bahagia sekali ya dengan sambutan para sahabat ya. Malah di antara mereka ada yang mengatakan, kami tidak seperti umatnya Nabi Musa. Kami akan selalu mengikuti perintah Rasulullah apapun itu. Nah, jadi Masya Allah perbandingan yang sangat jauh ya dengan para sahabat yang sudah dijamin Allah memang ya mereka itu adalah umat terbaik ya. Jadi sahabat beserta salafus soleh ya bersama Rasulullah itu merupakan umat terbaik ya, generasi terbaik. Mereka menyambut sami'na wa ta'na ya, sedikit pun mereka tidak gentar ya, tidak ada rasa takut bagi mereka ketika diperintahkan ya untuk berperang Badar ketika itu. Maka dari itu ya Allah sangat cinta ya dengan generasi pertama ini ya, di mana Allah menangkan ya ketika itu ya perang Badar dengan kekuatan yang sangat tidak sebanding, tetapi karena keimanan mereka ya, ketakwaan mereka inilah Allah menangkan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada perlu kekhawatiran kita ya, mau dunia sehancur apapun, ketika kita kuat ya berpegang teguh kepada tali agama Allah, kita dalam kekuatan iman ya, ketakwaan, maka tidak ada yang perlu kita takutkan ya. Kalaupun kita harus mati, ketika kita mati syahid ya, mati di jalan Allah itu merupakan suatu kebahagiaan yang justru tidak ada kesusahan lagi di alam sana, sehingga kita tidak boleh mundur ya dengan kondisi umat yang sangat terpuruk hari ini ya. Kita akan tetap optimis. Nah, mudah-mudahan kita menjadi bagian ya yang tercatat sebagai penolong agama-agama Allah. Karena itulah janji Allah ya, orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan kemenangan. Walaupun mungkin ya usia kita belum sampai ya ketika Islam itu nanti berjaya, tetapi yang Allah catat di sini adalah usaha kita yang sudah menjadi bagian dari penolong agama Allah.
Nah, maka umur kemenangan Islam itu bukan dilihat dari umur kita ya. Kalau umur kita mungkin hanya 60, 50 ya, walau alam ya. Dan kita mungkin tidak menyaksikan nanti Islam ini berjaya, tetapi ketika kita turut ya menyumbangkan ya baik tenaga, pikiran kita ya, harta benda kita di dalam menegakkan agama Allah, maka disitulah kita menjadi ya bagian orang-orang yang insya Allah ya menjadi orang-orang yang sebagaimana janji Allah, Allah ridho dengan mereka ya, kemudian Allah janjikan surga Firdaus ya, surga tertinggi ya, amin Allahumma amin. Jadi disinilah ya pelajaran yang harus kita petik, kita jangan pernah mundur ya dalam membina ya keimanan kita, keislaman kita, bagaimana supaya terjaga sampai akhir hayat kita. Minimal itu yang bisa kita usahakan ya, bagaimana kita selalu istiqomah ya, supaya senantiasa berada dalam keridaan Allah ya, di dalam petunjuk Allah. Dan itu memang harus kita perjuangkan ya, karena hidayah itu akan Allah berikan ya kepada orang-orang yang mau bersungguh-sungguh mengejarnya. Di mana Allah janjikan ketika kita mengejar dengan berjalan, maka Allah akan mendatangi kita dengan berlari ya. Jadi Allah sangat senang ketika kita mau ya berupaya untuk mengejar hidayah Allah. Dan sebaliknya, kalau kita menjauhi Allah, maka Allah juga akan semakin jauh ya. Karena itu Allah tahu betul ya hati-hati kita, mana yang bersungguh-sungguh untuk senantiasa berada di jalan Allah, mana yang bukan karena Allah. Nah, karena itu kita melihat ya, salah satu contoh kemarin kita ceritakan ketika paman Rasulullah ya, Abu Talib ya, beliau ditakdirkan untuk meninggal dalam kekafiran ya, karena memang Allah tahu ya hati beliau itu cintanya hanya kepada Muhammad sebagai keponakan ya, tapi bukan dalam rangka mencintai Islam ya. Nah, jadi karena itu sahabat-sahabat juga diuji ketika itu ya, ketika Rasulullah wafat ya, banyak yang murtad Bu ya. Jadi ketika Rasulullah meninggal itu banyak yang murtad ya, karena mereka merasa sudah tidak mungkin lagi dalam kebahagiaan Islam ini, karena mereka merasa Islam ini bisa kondisi menang karena ada Rasulullah. Nah, jadi tetapi Abu Bakar ya, Masya Allah, yang imannya ya terkenal paling utama ya di antara sahabat itu ya, dia mengatakan bahwa Rasulullah itu hanya manusia biasa dan dia juga bisa mati, tetapi Allah Maha Hidup. Nah, maka kita lihat ya, Abu Bakar inilah orang pertama ya yang tegar ya, walaupun diuji dengan kematian Rasulullah. Sementara Umar pun ketika itu sempat goyang ya. Dia juga tidak percaya. Siapa yang mengatakan Rasulullah mati dia sangat marah ya ketika dikatakan Rasulullah wafat. Tapi kemudian Abu Bakar yang memberikan ketegasan bahwa yang namanya Rasulullah itu juga manusia biasa seperti kita, maka dia juga ada maut ya, ada batasan ya, yang namanya makhluk hidup ya. Kemudian nah disitulah ya, jadi setiap ujian pada hakikatnya yang kita alami itu adalah cara Allah ya untuk menguji keimanan kita, sejauh mana kita tetap mau ya berpegang teguh kepada tali agama Allah, walaupun diuji dengan kesenangan, walaupun dengan kesusahan. Dan yang banyak bahkan yang diuji dengan kesenangan yang lalai ya, karena kadang lupa ya. Jadi seperti Karun ya, kita lihat ya, Karun ketika dia miskin ya, dia memohon-mohon ya kepada Nabi Musa untuk didoakan supaya kaya ya. Nah, tapi ternyata setelah kaya dia lupa daratan ya, justru dia menjadi kufur nikmat dan tergolong yang hamba-hamba Allah yang kafir ya. Nah, karena harta, dia merasa dengan hartanya dia bisa membeli segalanya ya, dia bisa melakukan apapun sehingga dia merasa tidak perlu. Nah, tidak perlu lagi ya, dengan kekuatan apapun dia merasa bisa dibeli ya. Nah, jadi itulah kadang yang menyesatkan manusia ya, ketika dia dikasih kesenangan kadang sering lupa. Dia merasa sudah hebat ya, kita bisa melihat ya di kota-kota besar kadang ya, mereka istidrat kadang ya, tembok sudah sampai setinggi apa gitu ya, sampai nggak tahu lagi tetangga gitu ya, karena mereka merasa udah nggak perlu lagi ya dengan yang lain-lain gitu. Nah, jadi hati-hati sekali nikmat ini ya, kalau kita tidak syukuri, kita harus sadar pada hakikatnya kita lahir ke dunia ini tidak membawa sehelai benang pun bahkan ya, dan kita meninggal pun nanti tidak membawa sehelai benang pun bahkan ya. Jadi yang kita bawa hanyalah amal-amal soleh yang hari ini kita ukir ya, kita kumpulkan dan harus kita rawat dan kita jaga. Jangan sampai ya amal soleh kita ini juga istilahnya
nanti bocor ya. Bocornya oleh apa? Oleh kemaksiatan ya. Jadi kita tahu ya bahwa diantaranya misalnya sifat iri dengki ya, bahkan itu akan membakar ya amal-amal kita sebagaimana api membakar kayu bakar ya. Jadi jangan sampai di hati kita ini muncul ya sifat-sifat ria, sum'ah ya, ujub ya, bangga, sifat merasa hebat, sombong ya, apalagi sombong ini ya merupakan dosa iblis yang pertama ya, karena sombong inilah dia tidak mau ya bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam, dia merasa lebih tinggi ya derajatnya gitu ya, maka dia tidak mau ya. Nah jadi hati-hati sekali. Maka dari itu salah satu ya majelis ilmu ini untuk upaya kita dalam rangka menjaga ya merawat iman kita supaya senantiasa Allah karuniakan istiqomah yang mudah-mudahan ketika kita dijemput kita dalam kondisi tetap beriman ya di jalan Allah. Jadi demikian ibu-ibu untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah ya dari kisah Bani Israel ini. Jadi memang banyak sekali, tadi saya lupa ya sedikit cerita. Jadi nikmat mereka yang lain. Jadi tadi nanti di ayat selanjutnya ya akan kita lihat ya bagaimana sampai Nabi Musa ini akhirnya sudah berserah diri kepada Allah ya, karena mereka ini sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk menolong ya atau menjadi bagian dari agama Allah. Maka kita melihat nanti di cerita selanjutnya ya di ayat ini, maka Nabi Musa bahkan berdoa ya untuk dipisahkan dengan mereka ya. Tapi nanti kita lihat ya. Jadi insya Allah pekan depan ya ini ya tentang cerita selanjutnya ya, bagaimana Nabi Musa akhirnya sampai minta dipisahkan dengan mereka ini ya. Demikian kita masih ada ya waktu. Baiklah ibu-ibu, kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu kurang lebih 15 menit.